Iya kan, daripada ibu transfer ke orang itu lagi, sekarang ibu udah tahu saya, transfer ke saya aja. Dan dulu waktu saya zamannya main Semule juga kan, itu luar biasa, banyak yang kirim makanan. Iya lo pasti mulai bersama tepuk tangan Dari mana-mana sih, dari Aceh. kan muka sendiri suara dulu. Ternyata gue duduknya sebelah artis loh ya. Artis terkenal. Amin. Gue salah duduk nih. Lima loh kan. Iya, jadi penipuan tuh parah banget sih. Sampai saya harus menjelaskan di mana-mana kalau saya itu nggak punya akun selain Niko. Jadi kalau udah, ya memang salah saya upload banyak, justru saya tambahin banyak lagi biar orang tahu bahwa akun saya yang asli banyak fotonya. Jangan lupa foto istri keluarin. Iya. Itu dia. Tapi semenjak anak saya sakit-sakitan, setiap saya ini mungkin mindset atau gimana ya, karena banyak yang bilang lu jangan posting ini. Jadi semenjak saya tes nih, posting anak sakit, udah mungkin kebetulan posting lagi anak sakit, posting akhirnya sekarang saya mulai keep, bukan berarti nggak mau posting. Kalau anak sih nggak usah ya, tapi Iya, kalau istri kalau istri boleh. mungkin ya, boleh. Anak Hanya jangan untuk karena memperini statusnya biar tidak diganggu Tapi tante-tante ya. kalau tante-tante doang. Iya. Kalau ada yang transfer boleh lah ya Iya bagi-bagi. Iya lagi. Bener. Kalau tante-tante doang. Iya lagi, ayo. Ya bapak-bapak juga banyak. Saya tanya tadi. Ya bapak-bapak juga, kerja di mana gini-gini segala macam. Kalau kata saya, kalau mau transfer uang boleh. Dia halus sih suaranya. Kita lagi ngomongin AI apa ngomongin Om Tante ya. Loh ini masih sangkut paut ya karena kan dia kena scam kan. Iya, benar. Tapi saya itu sebetulnya butuh mereka semua karena mereka larinya kan nanti ke promo lagu. Jadi untuk hal-hal seperti itu tetap saya ladin, saya buka DM-nya. Bahkan yang meresahkan, yang kirim love atau apa segala macem, Itu direspon. itu tetap saya respon tapi dalam positifnya aja ya. Jadi oke Kak, thank you gitu-gitu aja. Karena biar ini bisa menjadi musuh kita loh. Karena saya pernah memaki orang yang nge-DM saya, akhirnya dia buat suatu Facebook. Kenapa saya bisa tahu itu dia? Karena dari segi bahasa segala macam itu emang orang itu. Cuman memang itu kayaknya orang kampung. Maksudnya Jangan yang, begitu atuh ya orang Iya, kampung tuh maksudnya. dalam arti kata orang daerah yang bener-bener daerah. Low educated lah ya. Iya, tapi Kita kok anggap bisa gitu. lebih jahat, ngalang-ngalain orang yang bener pinter banget gitu. Berarti dia benar-benar fans banget sama kamu. Iya. Mungkin karena saya balas nyelekit karena kan mungkin dia kirim hal-hal yang tidak apa ini gitu kan. Jadi saya komentari baru tuh. Tapi jangan salah loh, itu baru Facebook kayak gitu, haters kayak gitu ya. Yang banyak LinkedIn juga banyak hatersnya. Iya. LinkedIn Iya. banyak hatersnya. betul. Apalagi kalau saya ngomong yang reality kehidupan, haters saya keluar. Tapi kalau saya bicara manis-manis, lovable banget. Iya. Jadi kamu bisa bayangin kan, saya kan nobody. Cuman saya punya TikTok ya, terus Masa terus, nobody, terus serius? nobody nggak ada yang kenal. Nggak kelihatan Gitu. dong. Kecuali nobody, bukan invisible. kelihatan. Tapi maksudnya sama misalnya di TikTok gitu kan, saya kan keluarin tiap hari ya. Tapi berbicara soal ya yang bisnis, lebih ke ekonomi segala macam. Itu dan saya tidak pernah membalas komen-komennya. Kenapa? Jadi saya bilang sebenarnya bukan saya yang upload kan, dia yang upload. Kenapa? Jadi dia yang upload, dia ngedit segala macam gitu. Tapi saya yakin informasi yang saya berikan itu memang apa adanya. Terus kemudian tinggal di bawahnya saya bilang aja, memang sih high gain high risk. Cuman komentar kita aja nanti pasti banyak tuh yang komen-komen, oh ya ini. Jadi mereka saling menjawab, gitu kan. Ada aja yang bilang gini, ya ini mah hanya baca doang, atau ya kalau nggak ngerti nggak usah ngomong, kayak gitu-gitu. For me, untuk saya lihat, ini bagus. Ada fans yang fans kuat sama kita. Garis kuat. Selama maksudnya apapun itu ya. Bagi saya itu hanya tulisan, gitu loh. Mau itu reputasi, mau enggak, karena sekarang kan dunia terbalik. Makin negatif orang berbicara mengenai kita, makin viral. Ya kan? Itu kalau kita di sosial media dengan berbicara bahwa kita mau personal branding atau kita mau ya kayak kamu lah terkenal segala macam, pasti cuman ada satu pakem yang kita mesti tahu tuh. Sampai sejauh mana kita boleh atau tidaknya merespon. Netizen itu emang nggak bisa kita kontrol. Saya nyanyi lagu-lagu perempuan aja, ini wah dia nggak bisa lagu-lagu laki-laki nih gini. Itu saya senyum aja ngelihatnya. Bener, sampai begitu ya? Parah banget. Lah,
Tante ya, jadi kita bicara ini baru ngomongin netizen. Saya selalu bilang sama teman-teman saya job seeker kayak gini. Pernah saya bikin ya Mbak, sampai itu di hater saya keluar semua tuh di LinkedIn gara-gara aku ngomong gini. Dear all job seekers, beware with your social media ya. Hati-hati menggunakan sosial media. Apapun yang Anda cantumkan di Posting. situ, posting, komen atau apapun. Karena recruiter zaman now itu adalah stalker. Iya kan? Iya, benar. Dan kepoism. Yes. Kenapa? Kita melihat karakter orang itu melalui sosial media juga, Mbak. Muncullah, oh jadi jasa saya tidak berlaku ada sosial media saya. Baper ya? Loh, bukan. Iya, ijazah saya tetap kita, tapi sosial media itu one off gitu loh. One off nilai yang kita lihat. Karakternya apa sih sebenarnya di luar professional life-nya dia gitu kan. Nah, aku selalu bilang beware gitu loh. Makanya saya tadi sampaikan kan di awal. Saya punya sosial media tuh saya plot-plot sendiri tuh lah. Misalnya kayak Facebook ya cukup untuk anak-anak, keluarga, perkembangan keluarga, dengan untuk saudara, keluarga besar. Tapi kalau untuk kerjaan pasti di LinkedIn. Kalau di Instagram ya tentang motivating saya karena saya senang selfie, tapi saya nggak mau selfie itu cuma vlog foto terus yang happy-happy pasti ada quotes-nya di situ yang untuk empowerment gitu loh. Portfolio juga ya. Iya, portfolio. Jadi hati-hati aja deh. Maksudku gitu. Wah, komen keluar mau. Jadi habis gimana ya? Masa di LinkedIn ada cewek keluar bikin foto, "Good morning everybody," tapi tidak mana-mana gitu kan. Banyak yang komen, "Wow, pagi cantik, seksi sekali." Terus gue liat, "Wih, kandidat gue nih." Oh, dari ini kan. Loh, biasanya di kemarin Tokyo sama gue kayaknya lurus garis lurus ya Bapak ini, ternyata bandel juga. Tapi kan siapa tahu aja ada yang sengaja. Nah itu kan itu it's a fun gitu loh sebenarnya. Ada sosial, saya selalu bilang sama anak-anak tuh ya kalau bikin sosial media, ya kita profiling lu harus kelihatan di situ. Apapun yang lu tampilin apa, tadi kita bicara, kenapa love scam kena? Karena ibu-ibu sering atau cewek-cewek nih ya, curhatnya tuh keluar tuh mas di status ya. Nah ini para kriminalitas tingkat dewa digital. Sampai transfer 128 juta kan lumayan ya. Tapi kan udah cinta mampus. Lo nggak ngebayangin sih. Tapi Gimana dia? saya suruh transfer ke saya nggak mau. Ini kemarin baru mbak, Udah kapok kayaknya. kemarin saya ketemu modus baru, judulnya dengan cara dropship link dropship. Oh. Jadi aku nemu nih mas ya kan, cuman aku penasaran, ini orang tuh dari mana yang dapat ya? Instagram kalau nggak salah. Terus nggak LinkedIn ya, gue Gila, catat nih ya. LinkedIn. Nah jadi dia muncul tuh ya, karena aku emang orang pengguna LinkedIn aktif, aku ya udah ya aja kan ngajak kenalan, ya udah. Akhirku segala orang yang ada kenalan di LinkedIn aku berniat baik karena itu akan menjadi calon klien atau nggak calon kandidat gitu ya. Atau partner. Atau partner, Yang kasih- whatever. Ini positif aku memang network. Ternyata ujung-ujungnya muntahlah WhatsApp, tapi aku wajarnya ngasih. Aku emang orang terlalu gampang ngasih WhatsApp. Gampangan. Bukan kan gampangan itu yang Nanti tiba-tiba sekarang sebut nomor nih. enggak. Maksudku karena LinkedIn gitu loh mas, ya kan LinkedIn positif ya, profesional gitu ya. Masih aja aja. Ternyata ujung-ujungnya mulai mengarah ke aneh-aneh nih. Kok yang menggoda-goda lalu lalala. Oke, coba-coba dulu ya. Kirim foto-foto Trial. ganteng gitu ya. Iya. Aku lagi nge-gym, lagi apa, gitu. Nama TV ganteng amat mau sama gue kenapa ya? Malah kita bertanya. Malah aku gak percaya diri mas, Iya. beneran serius. Kok mama gue ya gitu. Tapi aku pengen tahu mbak, ujungnya di kemana sih ini gitu. Ya udah ikutin aja polosnya. Bonek cinta, bonek juga ganteng, ya. You play me, I play you gitu. Ternyata ujung ini say. Jadi lo mau capek gak sih rekrut orang, capek kali nyari klien gini. Udah sayang ikut aja bisnis aku tuh ada bisnis ini. Dia bilang dia di Malaysia ya. Ci. Udah Nah, ya, Ci. nah, ya. Udah ya, Ci. Punya duit. Cucuin duit. Terus gue bilang nih apa nih? Oh ya apa tuh bisnisnya? Seru loh kayak gini. Oh ya udah ntar zoom bareng aja, present aja. Maksud aku kalau dia zoom atau gue kan gue lihat tuh Kelihatan. presentasinya ya gitu. Oh nggak usah, gampang lewat telepon aja. Nah saya nanti aku kasih tahu ya, ini linknya kayak gini. Link iya udah kamu tinggal klik link, isi aja data kamu. Nah kan. Oh ya, pikir gue bego gitu ya, mau ngasih itu udah. Ternyata dia melakukan satu kesalahan fatal. Dia kirim lagi foto lagi nge-gymnya, bukan, video lagi ambil darah. Dia udah pernah ngirim, "Morning Cai, gue lagi ambil darah nih," gitu kan. Lupa, dia kirim videonya sama. Ya. Bajunya orang yang ada sekelilingnya, musiknya Datanya nggak banyak ya. Masih bercandain, ya Allah akhirnya kan, gue tahu juga lu siapa, Nah, begituin iya. aja.
videonya dia pernah dikirim keles, gua nggak pakai bawa atas. Terus dia bilang ini, pantes ya, maksa banget ngisi link. Gue udah tahu, gue udah cek, aku buka Google, di Google itu aku research. Nah, jadi kriminalitas melalui dropship. Benar, dropship seller. Ada tuh beberapa kasus. Nih itu gue kirim tuh, gue screenshot. Lu yang mana? Lu yang mana? Langsung hilang nggak foto gantengnya? Enggak hilang, cuma dia juga enggak, dia aku jelasin dulu, udah aku telepon yang enggak ada, gua blok gitu. Bloknya blok report lah, kalau blok report itu kan nomornya langsung hilang. Iya. Gitu. Cuman akhirnya aku kabarin tuh teman-teman gengku tuh cewek-cewek kan, be careful ya guys, ternyata scammer udah mulai masuk LinkedIn nih kayak gini-gini. Sebenarnya tinggal gini sih Mbak, balik lagi, wanita itu kan gampang pakai. Iya sih. Ya nggak sih kata-kata manis ya Saya nggak sih. itu doang sih, Dia tapi baru yang mau. kuping doang aja dia langsung. Iya, tapi kita 20 juta loh mas. Itu kalau muka 250 kalau muka. Katanya saya kerjanya polisi Jambi. Saya di Jakarta. You look polisi sih emang. Tapi mungkin yang dipakai bukan fotonya dia kali. Foto saya semua. Gila ya. Dan dia tunjukin semua video callnya mereka apa. Aduh ya ampun. Ini kayak video call juga ya. Aku tuh pernah loh. Lucu deh di video call orang ngaku-ngaku dari Vietnam. Emang sih foto di IG-nya orang kayak Vietnam gitu ya. Tapi ya tolong ya, saya juga di sini sering komunikasi sama orang expat. Nah, orang expat orang Vietnam logatnya India ya. Keling-keling dong berarti. Nggak, jangan-jangan orang India yang tinggal di Vietnam kali. Agak Mbak, jadi dia video call sama aku. Mukanya muka tuh cowok. Video dia lagi ngomong. Tapi Tapi suara. Iya, ini video call. Makanya kan selalu Mukanya ngajarin. hidup atau foto? Foto dia, bukan hidup dia lagi nih, hai gitu kan. Dia ikutin, hai darling, ya tangannya gini kan, hai, saya pikir gue nih ya, gue pengen, nah suara lu jadi orang India. Gitu. Yang ini katanya kalau misalkan modus penipuan kayak gitu, dia pakai laptop nih, ada video, dia Iya, record. Jadi dia ya? tetap video call sama Iya, kita, gitu. dia video call itu. Dan sekarang kan banyak cewek-cewek yang ditipu, disuruh foto-foto yang nggak senonoh, Nah, itu diperjualbelikan dan naasnya yang punya foto dia nggak tahu modusnya pacaran. Itu bahaya itu. capek banget. Makanya kita punya keluarga semuanya harus dijaga. Gue jadi bengong. Serius, Mbak. ada oknum-oknumnya kayak gitu. Tapi Menjual- sebenarnya apa yang dijanjikan ya bingung juga loh. ya cinta mungkin. Cinta Mbak, makanya Karena kan kalau Apa uang, nggak begitu punya uang. krisis cintakah kita? Nah, makanya itu. Mbak Darling, aku kasih Oh, tahu Mbak ya. Ada teman saya, bisnisnya tuh bisnis matchmaker. Apa itu? Matchmaker. Jodoh. Oh, jodoh. Aplikasi online mas, Oh, iya. yang bikin Ayah sedih ya. Ayah yang benar-benar, aku kan juga matchmaker tapi di sisi kerjaan ya. Dia kan di sisi cinta. Dia lebih beruntung mas, sebulan omsetnya bisa 2,5 M. Ayah yang susah payah, capex segitu. Jadi Emang berbayar gitu? Ada mungkin. berbayar, Mbak. Jadi kalau dia join, nanti dia kayak berbayar, dia dapat kayak berapa kali date gitu loh Mbak. Nanti kita diwawancara dulu, lu orangnya kayak gimana? Apa sih lu tuh kayak gimana sih? Gue tuh orangnya gini. Yang lu cari apa? Yang gue cari itu begini. Kan tinggal di match, Mbak. Sama lah kayak Ai. Orang Kayaknya dia sedih gua. sedih cuma 500.000 kan. gitu. Nah, dia kan dia nggak gitu. Jadi dia kalau udah match nih misalnya lu maunya apa oke aku maunya apa itu kan dia punya data rekaman kita nih. Iya. Once a day dia bisa jodohin kita. Oh kayaknya lu cocok deh sama member gue yang itu tuh, dia juga orang kayak gitu. Jadi kita ditemuin, nanti tuh diatur jadi kayak 10 kali date gitu. 10 kali date itu one on one atau face to face one atau on one ketemu dinner Ketemu bareng. begini? Iya, Mungkin ada yang sampai berjodoh kali ya. ada memang banyak. Karena beberapa kali saya lihat di TikTok juga ada yang mereka itu langsung berjodoh. Sekarang di TikTok juga Iya. ada ini loh, ada pencarian jodoh. Jadi rame-rame grup itu kayak nyanyi, tapi ini jodoh. Perempuan pada naik semua, nanti Ada laki-laki. nggak yang umur kayak lo salah? gue lagi nunggu dia ngomong nih. Tapi kalau di TikTok banyak cabai-cabian kali ya. Bayarin tato salah. Jangan salah banyak. Banyak tapi kan Mak di nggak situ ada. kali ya. Iya. Tapi kalian sering gak sih yang di DM ada penipu-penipu yang coba-coba katanya mau mindahin harta kekayaannya ke Indonesia gitu. Nanti stuck di sini bet, Iya. harus bayar pajak lalala. Kalau itu saya pernah lakukan. Kalau itu pernah saya dapat di email. Baru di email. Email, tapi udah 10-15 tahun yang lalu. itu yang invest ya mbak. Itu yang invest Iya. atau dia sebagai masa dia punya warisan dia nggak bisa cairkan, Nah, iya. bla 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 gitu. Itu waktu 15 tahun yang lalu. Tapi itu saudara saya hampir hampir dapat duitnya. bukan hampir bener-bener ngejadiin ngirim Ngirim 15 duitnya. juta. Iya. Karena
karena kan memang pentingnya kita bukan berarti kita membanggakan kita di kota ya, bukan. Karena orang di daerah itu mereka tuh kurang aware dengan media sosial ya. Betul. Minim pasti. informasi. Ya, minim informasi. Pasti. Jadi almarhum ayah saya itu sampai didatangin saudara itu bilang katanya ada yang mau mencairkan dana gitu. Ayah saya langsung nelpon saya. Ya, kayak gitu mah jangankan di SMS ya. Di Facebook aja luar biasa. Iya, bule-bule. benar. Akhirnya itu nggak jadi tuh. Tapi kan perasaan orang yang mendapat uang MM-an udah bahagia banget. Iya, tapi Dan mereka ngajar orang tua. Iya. Oh iya, emak gue pernah juga sama. Gue yang capek jelasinnya. gue lagi mikir gue juga pernah katanya emak gue. Tapi balik lagi itu tergantung dari sifat orangnya kan ya. Kalau memang kadang Sebenarnya bukan cuma orangnya sifat sih Mbak, knowledge sekali juga ya. kebutuhan dia. Karena kasihan. kadang kan ada orang yang memang dia tidak berpikir kok mudah sekali ada uang yang datang. Kalau orang itu tidak gitu kan dia nggak akan kepancing ya. Kalau itu mungkin untuk kita yang di kota-kota besar ya. Tapi kalau orang daerah kalau ngelihat ada kata-kata uang nggak peduli. Apa peduli. Kalau Bahkan maaf itu judol itu yang kita udah tahu bahkan itu bakal rugi. Orang daerah tuh nggak percaya sama sekali kalau itu ada yang mengkontrol. Justru mereka akan karena mereka menang sekali. Ini kan karena teman-teman pada curhat. pasti dimenangin dulu pertama kali mah. Bukan pertama kali, justru mereka dimenangin sampai berapa Kali. puluh juta. Mereka nimbun lagi. Baru di situ ditarik semua. Ya. Sama dulu pernah ada bisnis ini mas, bisnis. Aku punya teman itu sekarang nggak tahu tuh orang di mana hilang ya. Jadi dia tuh membujukin teman-teman gue lagi gitu. Dia pernah bujukin aku tapi aku nggak percaya. Jadi satu truk itu 15 juta. Truknya tuh di Malaysia. Jadi satu truk 15 nih. Lo mau ngambil berapa truk? Kalau 10 truk nanti lo kembaliannya segini setiap bulan. Iya. Udah, misalnya gue nanam sekarang 15 nih satu truk. Ntar bulan depan anggaplah gue dapat 300.000 gitu kan, untungnya atau apa. Ya benar mbak, di bulan depan dia kirim tuh 300.000. Nanti bulan depannya lagi dia kirim 300 lagi. ya dari duit-duit gue juga. Iya. Sampai kita dapat trust, nanti dia ayo tambah. Oh iya duit lu gue Iya. dapat tuh. Gue tambah dong 3 truk lagi, 1,5 kali 3. Bener juga tuh. Bahkan kalau Judi ya. cowok-cowok kita sering diimingin bola. Oh ya. Jadi bola nanti saya mengarahkan kamu nanti untuk pilih nomor ini. Itu teman saya sampai 50 juta. Naik lagi 100 juta, sampai 500 juta. Itu kan si bandarnya Penipu, itu jangan sampai orang ini withdraw. Betul. Biar harus tambah lagi sampai pada hari H itu menjelang 2 hari itu teman saya mau narik buat lebaran. Nggak ada. Tapi anehnya kok dia bisa tahu bahwa itu mau di withdraw. Tarik. Jadi langsung di banned. Tapi Luar biasa, kan? ini kita ngomongin judul, kita ngomongin life skill. Gak usah jauh-jauh ya. Ini sekarang job loh, pekerjaan yang cuma tinggal klik lo dapat sekian ratus ribu itu loh. Iya. Itu kan banyak sekarang. Tapi kan takutnya sekarang kalau ngeklik semua data kita kesedot semua sama dia. Nah, Iya, itu sekarang ngeri. ada tuh. Nggak, gue Mbak. inget tadi pagi ya, yang itu nutup kredit. Jangan-jangan. Iya, benar. Tapi bener loh. Iya makanya aku bilang gak usah jauh-jauh ya, kita sekarang banyak banget nih kesebar tuh. Hai kayak pernah lo, aku sampai bingung. Lo kenal gue kagak sih gitu? Dear Catherine Ika Dewi, Anda kami terima di perusahaan kami untuk pekerjaan sebagai ini gitu ya. Dengan tugas adalah memfollow YouTube atau apa gitu. Nanti ngeklik gini-gini, per klik kita akan berikan kamu nilai 500.000. Wih di hidup gue nyaman bener. Klik gope gitu ya. Terus udah di WA gitu. Terus ngeklik. Dia cewek itu nanya bagaimana Bu, apakah Ibu mau bersedia? Kami akan segera siapkan tempat kerjanya. Itu saya jawab, coba dong tolong di search ke Google nama saya siapa, saya gituin. Terima kasih. Langsung diam ya. Terus dia bilang, nggak apa-apa sih Bu, kita besok masa udah search. Coba di search dulu saya siapa. Ini orang atau AI yang ngomong? Orang itu pasti. Itu orang. Jadi sistem Dia kirim WA. kalau aku lihat di berita orang penipuan itu dia rame-rame beberapa komputer dan ada tugas masing-masing. Jadi kalau ini bagian menginformasikan, kalau dia udah bales masuknya ke sini, nanti kalau dia udah mau proses masuk ini sama kayak hacker. Jadi kalau Jadi saya berjemaah dong ya. Berjemaah. Organisir ya. Jadi waktu manajemennya keren ya Cin. saya juga pernah mau di hack Instagram kan. Jadi kalau dulu saya terima endorse batik segala macam, saya harus tahu profil ini bahwa dia desainer, bahwa dia apa segala macam. Nah ketika dia jualan baju, tapi dia membagikan Mas nanti bayarnya sekian. Nanti Mas harus posting ini sekian. Jadi meyakinkan banget tuh. Sampai akhirnya
Oke, sekarang sudah deal semua. Mas sekarang masuk ke web, pilih baju-bajunya. Nah di Kata situ lah. saya gini, kamu kirim aja lewat WA atau kamu screenshot aja baru kirim ke saya. Jadi saya nggak usah kirim web, langsung diblokir sekitanya. Oh itu berarti udah scam. Pokoknya kalau ngirim link itu jangan diklik. Saya aja kalau terima undangan pernikahan aja pun saya juga nggak mau buka kok. Kecuali yang kita kenal ya. Iya, kalau yang ngirim itu dari teman sama teman saya bilang, Tapi saya nggak klik itunya. Tapi belum tentu juga loh kalau temen dibilang temen nggak tahu dia bukan teman. Benar, Tapi makanya ini kakak saya pernah itu, kakak saya dia mengklik undangan, dia kan guru ya. Jadi muridnya itu ada yang kena, terus masuk ke grup, grup sekolah. Oh, Udah, oke. nggak bisa Jadi- diapa-apain tuh handphone. Di add ya di grup. Iya, jadi Join grup. jadi dia aneh bisa masuk ke rekening tau. Oh iya iya. Ya, Oh iya karena udah masuk ke linknya. Karena apa Untungnya- tau nggak? Karena apa? Karena kamu ada m-banking. Iya. Maka itu. Jadi kalau kita ada jadi gini, semua orang kan apa-apa dompet boleh ketinggalan, handphone nggak boleh boleh. Iya, ketinggalan. benar. Jadi karena uang nggak perlu bawa uang. bodoh. Iya. Ini uang, ini kehidupan kita sebenarnya. Sama chargeran sih, sama chargeran. sama power bank. Sama power Ya bank. toh? Ini sebenarnya. Bela-belain pulang ya kalau udah nyampe Bekasi nyampe Bandung. Nggak usah nggak pulang, gua mah kirim gosen. Iya kan? Nah, ini Ya, uang kita itu salah satunya kenapa ya jadi kalau saya tiap saat tuh telepon yang nomornya nggak aneh-aneh bin aja saya cuma gini aja saya cuma tutup dia sampai Iya, habis saya aja juga jadi kalau telepon. not even sekalipun saya tidak jawab karena apa satu saya pikir saya tidak menunggu telepon dari manapun yang kedua siapa yang mau telepon mau nawarin apa itu pun saya tidak butuh Iya. yang ketiga utang juga gue nggak punya ngapain juga dia telepon Iya. jadi dengan tiga teman zaman now yang namanya teman nggak langsung telepon dia bisa bilang lu di mana voice note lah gitu. ya kan nanti gue telepon ya gitu pasti izin dulu jadi nggak ada urusannya kalau Kata telepon Kat lagi sibuk nggak boleh gua telepon nggak gitu. nah Ada enak. ya kan pasti seperti itu Apalagi aku pakai get contact mbak, bosan banget gua. Kalau udah spam merah banget itu. Iya. Tapi kalau yang atau enggak kalau gua ngangkat liatin dulu apa nih tulisannya di get contact. Iya, namanya siapa nih? Iya. Tapi kasihan kita yang kerja di telemarketing ya? telemarketing. dia masih setia kawan loh Iya. walaupun udah enggak ya Iya loh, Walaupun masih loh saya dia udah nggak punya kerja jiwa-jiwa. lagi. Iya. Lo itu penipu ya, gue udah cek di ini padahal saya beneran gitu loh, saya mau nawarin gitu. Tapi memang karena Orang pada nyimpannya udah jelek gitu. ya udah jelek, karena kan ya memang pekerjaan kita adalah menelpon orang di saat aktivitas kan. Iya. Nah itulah makanya Niko yang saya bilang cerita tadi pagi kenapa kan dibilang begitu sabarnya segala macam karena saya sadar dia bekerja sampai saya bilang gini siapa namanya Fari kalau nggak salah ya Fari terima kasih ya udah bantu saya menutup lengkap cecet gitu ya terima kasih sudah cukup lah kamu sudah 30 kali menyebut hal yang sama saya rasa itu robot sudah ke-record dan bos kamu yang di belakang kamu supervisor juga sudah melihat kamu bekerja begitu. You say that? I say that. Oh my god ya. Dia sampai rada kayak diem gitu loh. Ya Bu bener Bu. Nanti kalau dia tanya kok ibu tahu nanti saya bilang saya kan biangnya telemarketing pengen gue gitu. Tapi enggak kayaknya gini saya pikir ya ini kan saya telepon di line yang benar. Berarti dia bekerja dengan benar. Iya. Dan tugasnya dia mendefense bahwa bagaimana kita Jangan tuh kabur. tidak keluar, tidak kabur. Kita Ya. tahu. Tapi saya mempunyai alasan kuat kenapa saya harus keluar gitu. Ada masalah kah? Tidak ada masalah. Saya dibantu banget 17 tahun loh bersama. Cia. I say that gitu loh bersama. Terima kasih banget untuk Bang cecet gitu kan. Tapi sekarang ini saya sudah pensiun dari 4 tahun yang lalu. Dipegang aja itu kan tidak ada apa-apanya kalau apakah berat untuk dipegang berat karena dompet saya jadi tambah berat kalau ada itu dia mau ketawa nggak bisa kan tapi bener dong bener I said that nggak tahu deh Lana ini dengar Pemain juga Ibu. berat kan dompet saya berat. Karena Kamu bertemu dengan orang yang salah. bener tapi akhirnya sudah kamu sudah 30 kali saya sudah 20 kali bisa nggak saya minta nomor pengaduannya bahwa ini akan diproses oh baik Bu jadi saya nih terus udah selesai saya terima kasih ya Fari ya Makasih ya. kamu betul-betul menolong saya sukses untuk kamu ya iya Bu Tapi senang tuh dia pasti. dua minggu ya Bu kata gitu tolong kamu Tapi kalau tulis- yang marah-marah kita Oh. kita ladenin, cuman nggak buat marah. Kita bikin dia lebih kayak loh kok kayak intinya kita tetap nyaman dalam posisi telepon itu.
Cuman customer ini biar dia itu merasa marahnya itu percuma gitu loh. Ngapain sih lu marah-marahin gue gitu kan? Mereka tuh pintar. Jadi mereka bolak-balik. Jadi daripada kita emosi, ya kan, mereka akan flat aja. Iya. Karena tujuan mereka cuma satu, nggak jadi. Mereka nggak main emosi di situ. Enggak. Jadi kalau saya nanti kan saya bilang ini kan di record, ini kan direkam. Jadi saya mau menyebutkan bahwa tolong tutup ini lengkap. Apa perlu saya sebut nomornya? Kan nggak perlu ya, saya bilang gitu. Oh ngomongnya begitu, jelas. Padahal aslinya gue. Murka ya? Bam gitu. Tapi ini I have to prepare untuk hal itu. Dan ngeliat contohnya ngomong sama dia, coba ya enggak loh. Terus istri saya nerima telepon ibaratnya langsung itu kalau suami lu digituin gimana tuh perasaannya? Jadi ya karena kan istri saya juga takut karena sering saya ingetin bahwa kalau kita menyetujui apapun lewat telepon itu nggak sembarangan, itu pasti itu terrecord dan itu bakal jadi legal yang sah. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi ya saya bilang gitu, saya bilang ini kan direkam. Jadi saya ulangi lagi bahwa saya setuju untuk menutup lengkap sampai titik. Jelas ya? Jelas, perlu saya sebutkan lagi nggak Bu, kata dia. Karena kan waktu dia sebutin itu saya nggak begitu dengar kan apa gitu. Oh enggak, ini setuju atau tidak, dia bilang gitu kan. Oh ini ya, saya ulangi, saya setuju untuk menutup jadi gue lengkapin karena takutnya takutnya dia bilang setuju apa setuju tidak jadi ditutup kan. Konyol nggak, akhirnya ada udah kalau nomornya. Iya, memang harus lengkap.